Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPS 2 akan membahas tentang Sarekat Islam. Kelompok 3 ini terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Amelia Zahra, ada Anita Nurul Isami, Arya Hardiansyah, Muhammad Afrizal, Muhammad Farid Alwan, Najwa Nurhalisa, dan Rahma Nurfadilah. Sarekat Islam atau SI merupakan salah satu organisasi yang tumbuh pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Sarekat Islam menjadi organisasi politik pertama yang berdiri dengan sifat kerakyatan. Selain itu, Sarekat Islam memiliki tujuan awal untuk memajukan Indonesia dari segi perekonomian. Awal mula berdirinya Sarekat Dagang Islam ini tidak terlepas dari tokoh Tirto Adisurdjo yang pernah mendirikan Sarekat Priai pada tahun 1908, Sarekat Dagang Islam di Batavia dan Bogor pada tahun 1909, dan pernah juga mendirikan beberapa surat kabar yaitu Sunda Berita pada tahun 1901, Medan Priai pada tahun 1907 yang merupakan majalah pertama yang menggunakan bahasa Melayu, Putri Hindia 1908, membuat perusahaan penerbit NV Medan Priai. Tirto Adisurdjo memiliki julukan Bapak Pers Nasional. Berawal dari Tirto Adisurdjo, kemudian Haji Samanhudi pada tahun 1911, Haji Samanhudi mendirikan Ormas Rekso Rumekso, merupakan ormas keamanan pada pedagang batik Lewian, Solo. Atas bantuan Tirto Adisurdjo pada tanggal 11 November 1911, Rekso Rumekso berubah menjadi Sarekat Dagang Islam. Tujuan memperkuat usaha dagang golongan pribumi agar mampu bersaing dengan para pedagang Cina. Sarekat Dagang Islam berganti menjadi Sarekat Islam pada tanggal 10 November 1912. SDI berganti menjadi Sarekat Islam sebagai pemimpin SI yakni Cokro-Minoto. Pusat SI dipindah ke Surabaya. Tujuan SI memajukan usaha perdagangan golongan pribumi, memajukan kecerdasan, dan menghilangkan paham-paham yang keliru dalam praktik kehidupan keagamaan menurut Al-Quran dan Hadis, dan memperkuat rasa persaudaraan di antara sesama anggota dan umat Islam, kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Latar belakang. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju usahanya dibandingkan milik pribumi, sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari pemukiman Belanda lainnya. Adanya keinginan untuk membangun kepentingan ekonomi pada pedagang Islam di Indonesia. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, SDI berkembang pesat dan menjadi organisasi paling berkembang pada masa lalu. Tujuan Sarekat Islam. Ada 5 tujuan Sarekat Islam, yaitu 1. Mengembangkan jiwa dagang, 2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, 3. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, 4. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, 5. Hidupnya menurut perintah agama Islam. Kongres Sarekat Islam. Kongres pertama, Surabaya, 12 Januari 1913. Isinya SI, bukan partai politik dan tidak bereaksi melawan Belanda. Kongres kedua di Solo. Dalam kongres ini ditegaskan lagi bahwa terbuka hanya untuk bangsa Indonesia, rakyat biasa, sementara pegawai pamrih praja atau yang bekerja pada instansi pemerintah kolonial tidak boleh masuk. Kongres ketiga 17-24 Juni Bandung. Disebut Kongres Nasional Sarekat Islam. Kongres tersebut dihadiri oleh 80 cabang SI lokal di seluruh Indonesia. Jumlah anggota SI pada saat itu telah mencapai 800.000 orang. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk pribumi sebagai satu bangsa berdaulat. Kongres ini memang sengaja digunakan sebagai sarana untuk kekuatan kesatuan umat Islam menuju kesatuan seluruh penduduk pribumi. Kongres keempat pada tahun 1917, SI mengadakan kongres keempat di Batavia. Dalam kongres itu, SI kembali menegaskan tujuan pembentukan organisasinya yang ingin memperoleh pemerintahan itu sendiri atau kemerdekaan. Dalam kongres itu, SI juga mendesak agar pemerintah membentuk Posat. Untuk itu, SI mencalonkan Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakil yang akan duduk dalam Posat. Perkembangan pada tahun 1919, anggota SI mencapai 2,5 juta, merupakan organisasi terbesar pada eranya. Pada tahun 1923, saat Kongres di Madiun meninggalkan sikap kooperatif menjadi non-kooperatif dengan mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam (PSI). Kemudian pada tahun 1903 diubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII).
Pada masa Orde Baru, PSII bergabung dengan Partai Islam dibentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPPP). Perpecahan SI terpecah menjadi dua, ada SI Putih dan SI Merah. SI Putih yang berlandaskan pada asas perjuangan yang semula yaitu Islam dipimpin oleh Djokro-Minoto, Abdul Muiz, Surya Pranoto, Agus Salim, dan Kartosuwiryo. SI Merah atau Sarekat Rakyat yaitu kelompok anggota SI cabang Semarang yang berhaluan sosialis kiri yang ingin bergerak secara radikal dan revolusioner, dipimpin oleh Darsono, Alimin, dan Semawan yang berasal dari kader ISDV, kemudian bergabung ke dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sekian bahasan tentang Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam dari kelompok 3. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.